Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini nakku? Ibu harap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Jadi hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika, di mana minggu lalu kita sudah ujian tema 6. Ya, hari ini kita masuk tema baru yaitu tema 7. Kita masuk pada sub tema 1. Adapun materi kita pada hari ini, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Ya, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk operasi hitung itu ada yang kita kenal dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, yang pertama kita bahas itu ya adalah tentang penjumlahan. Di sini 235 ditambah 542. Akan kita selesaikan itu dengan penjumlahan cara bersusun ke bawah atau bersusun pendek. Maka akan kita selesaikan 235 kita tambah dengan 542. Oke, di sini kita buat operasi hitung penjumlahan. Maka kita selesaikan itu dari satuan, berarti 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi hasil penjumlahan dari 235 ditambah 542 itu adalah 777. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini masih operasi hitung penjumlahan. Di sini 275 ditambah 486. Sama seperti contoh yang sebelumnya, maka akan kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Jadi kita selesaikan di sini. 200 ini ya, 275 ditambah 486. Oke, kita buat operasinya ya, yaitu penjumlahan. Oke, di sini 5 kita selesaikan dulu yang satuannya ya. Berarti 5 ditambah 6, 5 tambah 6 11. Berarti 1 kita buat di tempat satuan, kemudian untuk satunya itu kita buat di tempat puluhan. Berarti kita selesaikan dulu 1 ditambah 7. 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Berarti kita tulis angka 6 di tempat puluhan. 1 itu kita buat di ratusan. Jadi di sini 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasil penjumlahan dari 276 ditambah 486 itu sama dengan 761. Jadi hasil penjumlahan dari 275 ditambah 486 yaitu 761. Kita masuk pada operasi hitung yang kedua, yaitu operasi hitung pengurangan. Di sini ada contoh 568 dikurang 243. Maka kita selesaikan juga dengan bersusun pendek. Maka di sini 568 dikurang 243.
Oke, kita buat tanda di sini pengurangan. Maka kita kurangkan dari satuan dulu. 8 dikurang 3 itu sama dengan 5. Oke. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Di sini 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasil pengurangan dari 568 dikurang 243 hasilnya itu adalah 325. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini 547 dikurang 339. Oke, berarti kita selesaikan di sini. 547 dikurang 339. Oke. Di sini 7 dikurang 9. 7 kurang 9 gimana, Bu? Tidak bisa. Oke, bagaimana supaya bisa? Maka kita pinjam 1 dari tempat puluhan. Berarti kalau kita pinjam 1, di sini tinggal 3, di sini jadi 17. Jadi sekarang sudah bisa ya. Jadi 17 dikurang 9. Ya, anak-anak Ibu berapa? 17 dikurang 9. Ya, dapat hasilnya itu adalah 8. Oke. Di sini kita kurangkan lagi, di sini tinggal 3, maka 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian di sini kita kurangkan 5 dikurang 3 itu dapat hasilnya adalah 2. Jadi hasil pengurangan dari 547 dikurang 339 hasilnya adalah 208. Oke, paham dulu sampai di sini anakku? Ya, kita lanjut operasi hitung yang ketiga, yaitu operasi hitung perkalian. Di sini ada contoh 56 dikali 8. Maka akan kita selesaikan juga dengan cara bersusun pendek. Maka di sini 56 dikali 8. Oke, 8-nya ini kita tempatkan pada satuan. Oke, maka kita selesaikan. Di sini kita buat tanda operasi hitung perkalian. Maka kita selesaikan di sini 8 dikali 6, lalu nanti 8 dikali 5. Oke, berarti 8 kali 6. Berapa 8 kali 6? 8 kali 6 itu adalah 48. Maka yang kita tulis itu adalah 8, yang kita simpan itu adalah 4. Oke, bisa ya anakku ya? Selanjutnya yang kita kalikan lagi adalah 8 dikali 5. Berapa 8 kali 5? 8 kali 5 itu sama dengan 40. Oke, apakah langsung kita tuliskan 40? Oke, tidak. Jadi kita tambahkan dulu yang kita simpan. Jadi 40 ditambah 4. Berapa 40 ditambah 4? Adalah 44. Oke, karena sudah kita simpan, ini kita coret. Jadi hasil perkalian dari 56 dikali 8 itu adalah 448. Oke, di sini kita lanjut lagi contoh yang nomor 2 ya anakku. Di sini ada contohnya 443 dikali 12. Oke, kita selesaikan di sini. 443 dikali 12. Oke, kita buat tandanya di sini adalah perkalian. Oke, jadi kalau seperti ini bagaimana, Bu? Maka kita selesaikan dulu yang bagian satuan dulu. Maka 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan nantinya 2 dikali 8. Setelah selesai satuannya, maka kita kalikan puluhannya. 1 kali 3, 1 kali 4, dan 1 kali 4 lagi. Oke, kita selesaikan di sini. Maka 2 kali 3 itu sama dengan 6.
2 dikali 4 sama dengan 8. Dan di sini 2 dikali 4 lagi sama dengan 8. Oke, selesai untuk satuannya. Kita masuk ke puluhan. 1 kali 3. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Maka di mana kita tempatkan? Karena dia ini termasuk puluhan, maka kita tempatkanlah dia itu di tempat puluhan. Jangan di satuan ya nakku. Jadi di sini kita lanjutkan lagi 1 kali 4. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Kemudian ini lagi 1 kali 4 lagi sama dengan 4. Lalu kita tambahkan. Jadi kita selesaikan di sini 6. Oke, tidak ada temannya ya. Jadi kita turunkan saja dia. Jadi di sini 8 ditambah 3. 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Jadi kita tulis 1 di sini, satunya lagi kita tempatkan di tempat ratusan. Jadi di sini 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 ditambah 4 itu sama dengan 13. Berarti kita tulis 3, kita simpanlah satunya itu di tempat ribuan. Jadi di sini 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Oke, kita hitung dari belakang 1, 2, 3, maka kita buat titik di sini. Maka kita baca 5.316. Jadi hasil perkalian dari 443 dikali 12 hasilnya 5.316. Oke, paham semua ya anakku? Oke, sekarang kita masuk operasi hitung yang terakhir, yaitu operasi hitung pembagian. Di sini ada contoh soal 24 dibagi 2. Oke, maka di sini akan kita selesaikan dengan cara bersusun. Jadi kita buat tandanya seperti ini anakku. Oke. Nah, inilah simbol pembagi. Jadi kita masukkan 24 itu di dalam, dan pembaginya itu kita buat di luar. Oke, jadi cara membacanya ini adalah 24 dibagi 2. Oke, jadi di sini kita selesaikan langsung. Maka kita buat di sini ya. Berarti 2 dibagi 2. 2 bagi 2 artinya di sini kita menggunakan perkalian 2. Jadi 2 bagi 2 artinya 2 kali berapa supaya hasilnya itu 2. Oke, dapat hasilnya itu adalah 1 ya. Jadi 1 kali 2 kita kalikan lagi kembali. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Oke, kawan dari bagi itu sama dengan kurang. Oke, jadi di sini 2 dikurang 2. 2 kurang 2 berapa? Oke, di sini hasilnya itu adalah 0, karena di sini 0, sementara masih ada angka yang belum kita selesaikan. Ini nggak usah dulu kita buat 0, maka kita turunkan dulu di sini 4. Jadi artinya 4 dibagi 2, artinya 2 kali berapa supaya hasilnya 4. Ternyata 2 kali 2. Jadi kita kalikan kembali. 2 kali 2 itu sama dengan 4, maka kita kurangkan. Jadi 4 kurang 4 itu sama dengan 0. Jadi hasil dari 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Oke, bisa ya anakku? Oke, kita masuk contoh selanjutnya. Di sini ada soalnya 681 dibagi 3. Sama seperti tadi, langsung kita buat di sini. Adalah pembaginya ya anakku, maka kita tuliskan di sini 600. Ya, di sini kita tulis 681 dan pembaginya itu kita buat di luar. Berarti 681 dibagi 3. Berarti artinya di sini kita menggunakan perkalian 3. Maka kita baca di sini, kita selesaikan dulu satu-satu angka ya anakku. Maka di sini 6 dibagi 3. Artinya 3 kali berapa supaya hasilnya 6. Ternyata hasilnya itu adalah
2 ya. Oke, berarti kita kalikan kembali di sini 3 kali 2 itu sama dengan 6. Berarti kita di sini kita buat pengurang. Oke, di sini 6 dikurang 6. 6 kurang 6 itu sama dengan 0. Sementara masih ada lagi angka di belakangnya, maka tidak usah dulu kita turunkan, dia 0. Maka yang kita turunkan itu, yang kita selesaikan itu dulu si 8. Berarti di sini 8 dibagi 3. Artinya 3 kali berapa supaya mendekati 8. Oke, kita perhatikan perkalian 3. Ternyata yang lebih mendekati itu adalah 3 kali 2. Maka kita, karena kalau dia 3 kali 3 hasilnya 9, berarti sudah lebih, berarti tidak bisa. Maka kita buat di sini adalah perkalian 2. Maka kita kalikan kembali 3 kali 2 itu sama dengan 6. Maka kita kurangkan lagi. Di sini 8 dikurang 6. 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Oke, sekarang yang kita punya itu di sini sisanya 2. 2 dibagi 3. 2 bagi 3 tidak bisa kan aku? Sementara masih ada angka 1 lagi di belakang, maka ini yang kita turunkan. Nah, ini ya. Jadi yang kita punya sekarang adalah 21. Jadi 21 dibagi 3. Oke, ini ya, 21 bagi 3. Artinya 3 kali berapa supaya 21? 3 kali 7. Oke, maka kita tulis di sini 7. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Oke, kita buat di sini pengurang. Kita perhatikan, ternyata tidak ada lagi angka-angka yang akan kita selesaikan, maka sudah bisa kita kurangkan. Jadi 21 dikurang 21 yaitu sisanya adalah 0. Jadi hasil pembagian dari 681 dibagi 3 yaitu 227. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom.